Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 13 Januari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ferdinand Wentuk. Kepada Saudara Ferdinand, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini 13 Januari 2023 dengan judul Keselamatan. Ayat tema kita diambil dari Mazmur 20 ayat 6 yang berbunyi, "Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu." Demikian ayat tema kita. Seluruh surga memberi perhatian kepada keselamatan kita. Malaikat-malaikat Allah beribu-ribu dan 10.000 kali 10.000 ditugaskan untuk melayani mereka yang akan menjadi ahli waris keselamatan. Mereka menjaga kita dari kejahatan dan menekan kembali kekuatan kegelapan yang mengusahakan kehancuran kita. Bukankah kita memiliki alasan untuk bersyukur setiap saat? Bersyukur bahkan ketika ada kesulitan yang nyata di jalan kita. Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 63. Allah menghendaki agar para penerima anugerah-Nya menjadi saksi-saksi bagi kuasa-Nya. Mereka yang tingkah lakunya paling menjijikkan baginya diterimanya dengan bebas. Bila mereka bertobat, diberikannya kepada mereka roh ilahinya. Ditempatkannya mereka dalam kedudukan yang penuh tanggung jawab, dan diutusnya mereka ke dalam perkemahan orang-orang yang tidak setia untuk memasyurkan kemurahannya yang tidak terhingga. Ia menghendaki agar hamba-hambanya memberikan kesaksian tentang kenyataan bahwa oleh anugerahnya manusia dapat memiliki tabiat yang serupa dengan Kristus dan dapat bergembira dalam jaminan kasih-Nya yang besar. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 483. Demikian renungan pagi kita, saya bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ferdinand. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata, seluruh sorga memberi perhatian kepada keselamatan kita, dan salah satunya adalah para malaikat. Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan tentang apa yang malaikat lakukan kepada kita. Counsels for the Church, halaman 41, paragraf 4, menyatakan, "Saya telah melihat seorang malaikat berdiri dengan timbangan di tangannya, menimbang pikiran dan minat umat Allah, terutama kaum muda. Dalam satu timbangan, pikiran dan minat mengarah ke sorga. Di sisi lain adalah pikiran dan minat yang cenderung ke bumi. Dan dalam timbangan ini dimasukkan semua bacaan buku cerita, pemikiran tentang pakaian dan pertunjukan, kesombongan, kebanggaan, dan lain-lain. Oh, sungguh suatu saat yang khusyuk.
para malaikat Allah berdiri dengan timbangan, menimbang pikiran mereka yang mengaku anak-anaknya, mereka yang mengaku mati bagi dunia dan hidup bagi Allah. Masih dalam halaman dan paragraf yang sama, Roh Nubuat melanjutkan. Timbangan yang penuh dengan pemikiran tentang dunia, kesombongan dan kebanggaan dengan cepat turun, meskipun berat demi berat dikeluarkan dari timbangan. Yang satu dengan pikiran dan minat mengarah ke sorga naik dengan cepat saat yang lain turun. Dan oh, betapa ringannya itu. Saya bisa mengerti sebagaimana saya melihatnya, tetapi saya tidak pernah dapat memberikan kesan khusyuk dan jelas yang tertera di benak saya ketika saya melihat malaikat dengan timbangan menimbang pikiran dan kepentingan umat Allah. Kata malaikat, dapatkah mereka masuk sorga? Tidak pernah. Beritahu mereka bahwa harapan yang mereka miliki sekarang adalah sia-sia, dan kecuali mereka segera bertobat dan memperoleh keselamatan, mereka harus binasa. Saudaraku dalam Tuhan, mengapa hal ini penting sekali kita ketahui? Karena Nyonya White berkata, suatu bentuk kesalehan tidak akan menyelamatkan siapapun. Semua harus memiliki pengalaman yang mendalam dan hidup. Pengalaman yang mendalam dan hidup tentang apa? The Review and Herald, Maret tanggal 2 tahun 1897, paragraf 10 berkata, setiap hari kita harus memperoleh pengalaman yang mendalam dan hidup dalam pekerjaan menyempurnakan karakter Kristiani. Inilah pengalaman yang mendalam dan hidup yang harus kita miliki, sebab hanya dengan memiliki karakter Kristen yang sempurna, itulah keselamatan. Bagaimana caranya untuk dapat memiliki karakter Kristen yang sempurna? Counsels for the Church halaman 56 paragraf 4 melanjutkan. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Inilah caranya untuk membentuk karakter Kristen, yaitu dengan memiliki Roh Kristus dalam hidup kita. Itulah sebabnya disebut pengalaman yang mendalam dan hidup, sebab Kristus tinggal di dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 20 paragraf 1. Allah menghendaki agar para penerima anugerah-Nya menjadi saksi-saksi bagi kuasa-Nya. Mereka yang tingkah lakunya paling menjijikkan baginya, diterimanya dengan bebas. Bila mereka bertobat, diberikannya kepada mereka roh ilahinya. Anugerah Bapa itu adalah rohnya Bapa itu sendiri, roh ilahinya Bapa, yang diberikan kepada yang bertobat, sehingga karakter mereka jadi serupa dengan karakter Kristus. Bagaimana roh Bapa menjadi bagian kita? Melalui anaknya tentunya. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Ingat perkataan Roh Nubuat berikut ini dalam Kemenangan Akhir halaman 499 paragraf 1. Bapa memberikan rohnya kepada anaknya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Kuasa yang Yesus terima dari Bapanya, yaitu rohnya Bapa, dapat kita miliki juga, yaitu dengan menerima kehadiran Kristus dalam hidup kita. Itulah sebabnya Yesus berdoa kepada Bapanya dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Bapa di dalam Yesus melalui kehadiran rohnya Bapa. Demikian juga dengan Yesus tinggal di dalam kita melalui kehadiran rohnya Yesus, yang disebut Roh Kristus, yang adalah penghibur. Karenanya, kita dapat memiliki rohnya Bapa dengan menerima roh anaknya, yaitu Roh Kristus, dan itulah yang menyempurnakan karakter kita. Sebab, The Review and Herald Juni 11 tahun 1889 paragraf 8 berkata, kita harus mencapai kesempurnaan karakter, atau kita tidak akan pernah bisa mewarisi kerajaan sorga. Inilah pentingnya memiliki kesempurnaan karakter, yaitu kesempurnaan karakter dalam Yesus.
karena itulah keselamatan. Karenanya, sebagaimana renungan sebelumnya, hanya mereka yang memiliki Kristus di dalam hati yang dapat bergembira, sebab Yesuslah keselamatan kita. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, saat ini para malaikat sedang menimbang-nimbang kita. Apakah timbangan ke sorga yang berat atau timbangan ke dunia? Apakah yang ditimbang? The Review and Herald, Maret 15, tahun 1892, paragraf 9, menyatakan, dalam timbangan sorga, karakter ditimbang. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, bahwa karakter kita lebih berat kepada karakter Kristus, yaitu dengan menerima rohnya dalam hati kita, dan itulah keselamatan. Maka kita dapat bersorak-sorai di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini. Kami saat ini sedang ditimbang oleh para malaikat yang peduli kepada keselamatan kami. Dan banyak didapati umat-umat Tuhan lebih berat ke dunia dan ringan ke sorga. Dan keselamatan tidak pernah akan menjadi bagian kami, malah kebinasaan. Karenanya, biarlah pekabaran pagi hari ini mengubahkan kami, agar kami mempunyai pengalaman yang mendalam dan hidup, yaitu dengan menerima roh anak Allah dalam hati kami. Sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus, maka kami dapat memiliki karakter Kristen yang sempurna. Dan kesempurnaan karakter itulah yang melayakkan kami untuk menerima keselamatan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami ya Yesus, ubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Engkau dalam karakter. Sehingga pada saat Engkau datang kedua kali yang sudah tidak lama lagi, kami semua boleh selamat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.